Shalom jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini saya, Lose Luki, Lose Titian, dan Lose Maruli akan menyampaikan pembinaan tentang diakonia. Tapi sebelumnya jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar apa itu diakonia dan bagaimana pelayanan diakonia pada masa ini. Berkati setiap kami hamba-hambamu yang akan menyampaikannya, dan juga berkati setiap jemaatmu yang mendengarkannya supaya boleh mengerti dan bisa melaksanakan pelayanan diakonia dengan baik. Demi nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, pelayanan diakonia tampaknya sudah tidak asing buat kita sebagai orang percaya. Bahkan kita sudah sangat sering mendengar kata diakonia. Namun, terkadang kita belum memahami esensi atau makna sesungguhnya dari kata diakonia itu sendiri. Hal yang paling utama dalam pelayanan diakonia adalah kerinduan untuk membantu orang lain, yang secara khusus adalah jemaat kita atau sesama anggota orang percaya atau sesama anggota gereja kita, di mana tujuannya adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita melayani orang-orang tersebut. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat begitu, di mana ada teladan jemaat mula-mula yang terus menantang kita hingga saat ini, yang menunjukkan suatu komunitas orang percaya yang sehati dan sejiwa. Dan di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Namun kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, kita menjadi sadar sebagaimana suatu komunitas di dunia ini, masalah pasti cepat lambat akan muncul. Ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pelayanan yang dirasakan kurang adil kalau kita membaca pada ayat yang pertama dalam Kisah Rasul yang ke-6. Dan perlu diatasi dengan bijaksana dan tepat. Karena kalau sampai salah, itu akan berbuntut pada krisis atau perpecahan di dalam jemaat kita. Jemaat sekalian, ketika kita memperhatikan ayat ini, kita menjadi tahu penyebab awalnya daripada masalah ini adalah karena jumlah murid-murid semakin bertambah. Meningkatnya jumlah murid-murid ini diikuti juga dengan meningkatnya pelayanan meja, yang juga tentu perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan sehari-hari dari jemaat yang berkekurangan. Kalau kita melihat dengan seksama di ayat ini, pas Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, para rasul segera bertindak dengan mengangkat 7 orang untuk menangani masalah tersebut. Untuk lebih memahaminya, jemaat sekalian, kita perlu benar-benar mendalami apa itu diakonia. Mari kita perhatikan pengertian daripada kata diakonia terlebih dahulu. Secara harafiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Diakonia artinya pelayanan, diakonein artinya melayani, dan diakonos artinya pelayan. Selain dari pengertian di atas, di dalam Perjanjian Baru ditemukan beberapa kata yang serupa dengan kata diakonein. Pertama, doulein, artinya melayani sebagai budak. Kata ini terutama menunjukkan ketergantungan orang yang melayani. Namun, kata ini juga memiliki arti yang religius, di mana orang Kristen adalah budak atau hamba Allah. Hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang disebut sebagai budak atau hamba Allah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, melainkan hidup untuk Kristus itu sendiri. Kedua, latrewei artinya melayani untuk uang. Pada umumnya, untuk melayani Tuhan Allah khususnya dalam hal persembahan. Roma pasal 12 ayat 1 menyebutkan tentang logike latreia atau ibadah yang sejati. Melayani Tuhan dengan tubuh, yaitu dengan diri sendiri dengan keadaan yang sebenarnya.
adalah ibadah yang sesungguhnya dalam hubungan baru antara Kristus dan manusia. Ketiga, leitorege, artinya dalam bahasa Yunani secara umum digunakan untuk pelayanan umum bagi kesejahteraan rakyat dan negara. Namun di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam surat Ibrani, kata ini menunjukkan kepada pekerjaan imam besar Yesus Kristus. Kemudian di dalam Roma pasal 15 ayat 27 dan 2 Korintus pasal 9 ayat 12, kata ini dipakai untuk kolekte dari orang Kristen kafir untuk orang miskin di Yerusalem. Keempat, terapein. Kata ini dapat diartikan menyembuhkan. Kelima, diakonein. Secara harafiah, pelayanan meja di negeri Yunani dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Dianggap sebagai budak, dan orang yang merdeka tidak akan mau melakukan hal demikian. Menurut Sudarmo, diakonia pada umumnya dipakai bagi aktivitas gereja untuk membantu anggota-anggota gereja yang lemah ekonominya. Diakonia merupakan tindakan dari melayani yang dilakukan oleh pelayan. Diakonia merupakan salah satu dari tritugas panggilan gereja yang harus dijalankan dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Diakonia sebagai pelayanan kasih identik juga dengan pelayanan keadilan, dalam arti bertindak, memerangi, dan jika mungkin untuk mengatasi penindasan, kemiskinan, dan kekurangmampuan serta berperan dalam meningkatkan kemungkinan-kemungkinan hidup dalam terang Injil. J.P. Wijaya mengatakan bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, tetapi tidak bisa hidup tanpa diakonia. Hal tersebut menunjukkan bahwa diakonia merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Gerakan atau pelayanan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari pelayanan terhadap orang-orang miskin. Pelayanan yang diwujudkan oleh gereja terhadap orang-orang yang kurang mampu melalui diakonia gereja. Tanpa diakonia dan pelayanan kepada orang-orang yang kurang mampu, sebuah gereja tidak bisa disebut sebagai tubuh Kristus. Diakonia bukan hanya persoalan memberi uang, tetapi merupakan panggilan untuk berbagi solidaritas dengan yang kurang mampu dan tertindas. Tujuan dari diakonia bukanlah membangun hubungan antara si pemberi dan si penerima, melainkan untuk mewujudkan suatu persekutuan yang erat sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, diakonia harus dijalankan dalam rangka Missio Dei. Menurut John Stott, gereja yang berada pada pusat rencana kekal Allah haruslah menjadi gereja yang hidup. Untuk menjadi gereja yang hidup, ada 4 hal utama yang harus dilakukan oleh gereja. Salah satunya ialah mengasihi, yang diwujud nyatakan melalui pelayanan atau diakonia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 menceritakan tentang bagaimana jemaat mula-mula bersekutu di dalam kasih, di mana mereka yang kaya menolong yang miskin, mereka saling berbagi secara sukarela dalam kasih. Jemaat sekalian, landasan yang penting di dalam melakukan diakonia adalah Yesus Kristus. Dalam pelaksanaan diakonia ini, dalam Markus 10 ayatnya ke-15 dikatakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melayani. Hal ini juga sama ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi, bahwa Yesus datang untuk menjadi hamba, sama seperti manusia. Jadi sifat dan sikap gereja dalam berdiakonia berdasarkan pada sifat dan sikap Yesus ketika dia melayani di dalam dunia ini, dan sudah dinyatakan dalam pelayanan-pelayanannya. Sebagaimana Tuhan Yesus hidup, demikianlah juga gereja seharusnya hidup. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri. Demikian pula seharusnya gereja hidup bukan untuk dirinya sendiri. Paulus juga berkata di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudari, berdiakonia merupakan wujud nyata dari kasih yang merupakan perintah Kristus. Salah satu contoh di dalam surat 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, yaitu jemaat di Makedonia yang memberi sekalipun mereka sedang dalam kekurangan. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari diakonia yang dilakukan.
Kita dapat melihat contoh-contoh lainnya di dalam Kisah Para Rasul 4, di dalam Kisah Rasul 6, dan masih banyak lagi di dalam firman Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama belajar mengenai jenis-jenis pelayanan diakonia yang ada. Jemaat sekalian, pelayanan diakonia dewasa ini telah berkembang menjadi 3 jenis, yaitu karitatif, reformatif, dan transformatif. Saya akan menjelaskan secara singkat ketiga jenis pelayanan diakonia. Yang pertama, diakonia karitatif. Diakonia karitatif berasal dari kata charity yang berarti belas kasihan. Diakonia ini merupakan bentuk diakonia yang paling tua yang dipraktekkan oleh gereja dan pekerja sosial, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, pakaian untuk orang miskin, menghibur orang sakit, dan perbuatan amal kebajikan lainnya. Diakonia karitatif merupakan produk dan perkembangan dari industrialisasi di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-19. Disebarkan oleh misi dan sending, diakonia karitatif mengandung pengertian perbuatan atau dorongan belas kasihan yang bersifat kedermawaan, pemberian secara sukarela. Motivasi perbuatan karitatif pada dasarnya merupakan dorongan peri kemanusiaan yang bersifat naluriah semata-mata. Salah satu contoh dari diakonia karitatif adalah pemberian beasiswa dengan asumsi sifat bantuan yang diberikan hanya merupakan sumbangan insidental. Bagian yang kedua, diakonia reformatif. Diakonia reformatif adalah bentuk pelayanan yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas dan keterampilan-keterampilan tertentu bagi kelompok-kelompok yang dibantu. Biasanya, sasaran dari diakonia reformatif ialah kepada individu, perorangan untuk usaha mereka dalam rangka ketahanan ekonomi mereka. Contoh dari diakonia reformatif adalah kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Namun, jika kegiatan ini mengarah pada perubahan kebijakan lingkungan hidup, maka hal tersebut dapat termasuk di dalam diakonia transformatif. Pada bagian yang ketiga, diakonia transformatif. Diakonia transformatif adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja dengan mengembangkan diakonia karitatif dan diakonia reformatif. Diakonia transformatif dikenal juga dengan istilah diakonia pembebasan yang bersumber pada kelompok, bukan pribadi. Dalam diakonia ini, upaya pemberdayaan, penyadaran, penglibatan, dan pengorganisasian oleh jemaat juga masyarakat merupakan kata kunci. Melalui diakonia ini, mendorong jemaat untuk mampu percaya diri dan mengelola dirinya sendiri. Tujuan dari diakonia ini adalah untuk mewujudkan perubahan total dalam fungsi dan kehidupan bermasyarakat, yakni perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu juga untuk membebaskan masyarakat kecil dari belenggu ketertindasan struktural yang tidak adil. Diakonia transformatif lebih bersifat mencegah, menjunjung tinggi keadilan, mewadahi partisipasi jemaat atau masyarakat, menganalisis persoalan kemiskinan dengan kacamata sosial, melakukan penyadaran, dan mengorganisasi masyarakat. Jemaat sekalian, sampai di sini kita sekarang sudah paham mengenai pelayanan diakonia dan esensinya. Melalui pelayanan diakonia, di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7, kita jadi tahu tujuannya adalah bukan hanya untuk membantu, melayani, atau menyatakan kasih Allah, tetapi juga membuat firman Tuhan semakin tersebar dan banyak orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sekarang kita tahu pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan diakonia tidak dapat terpisahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan hari ini? Jadikanlah seluruh berkat yang kita miliki itu juga dapat dinikmati buat banyak orang, terutama anggota jemaat kita, sehingga bisa memperluas kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari. Melalui pembinaan kali ini, kami boleh mengerti pelayanan diakonia dan esensinya. Biarlah Engkau berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap apa yang kami miliki, berkat yang dapat kami rasakan, itu juga dapat dirasakan oleh anggota gereja kami, saudara-saudara seiman kami, sehingga nama-Mu dimuliakan, kasih-Mu dinyatakan secara nyata, dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, sampai di sini pembinaan kita. Biarlah sungguh pembinaan kali ini menjadi berkat buat kita. Sampai jumpa di pembinaan-pembinaan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.